semuanya, perkenalkan saya Faisal Marisi. Saya dari kelompok 8 dan untuk data di kelompok kami yaitu ini. Ya, di sini ya. Oke. Untuk judul proyek OAD kelompok kami itu yaitu analisis sistem PT Alam Jaya. Oke, apa itu Alam Jaya? Ya, apa itu PT Alam Jaya? Yaitu PT tambang ya. PT yang bergerak di bidang tambang ya. Yang kayak menjual atau mungkin ya mengekspor bebatuan gitulah. Ya intinya PT Alam Jaya ini sangat disususkan bagi kalian yang mungkin ya ingin mencari material seperti batu-batuan ya. Mungkin untuk pembangunan rumah bisa aja ya. Oke, tanpa basa-basi, sebelum masuk ke penjelasan materinya, kita lihat beberapa dokumentasi dulu ya. Oke, guys, let's go. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai use case diagram, yaitu yang poin 3.32.1 yaitu use case diagram sistem produksi tambang. Nah, untuk aktornya itu bisa dilihat di sini ada supervisor, kedua itu operator alat berat, lalu yang ketiga itu engineer, yang keempat kepala teknik tambang, dan yang kelima itu admin produksi. Lalu yang use case utamanya itu yang pertama menentukan target produksi harian, yang kedua itu melakukan penggalian dan pemindahan material, yang ketiga itu mengoperasikan mesin crusher, keempat itu mencatat volume hasil produksi, kelima memeriksa kesiapan alat dan tenaga kerja, lalu yang keenam itu mengirim laporan hasil produksi ke admin, ketujuh itu memverifikasi laporan produksi, lalu kemudian poin C itu deskripsi umumnya. Supervisor menetapkan target produksi harian berdasarkan permintaan atau kebutuhan proyek. Operator alat berat seperti eskavator melakukan penggalian dan membawa batu ke mesin crusher. Hasil produksi kemudian ditimbang dan dicatat oleh operator. Engineer memantau kondisi alat selama proses berlangsung. Setelah produksi selesai, data hasil produksi dikirimkan ke admin untuk direkap, dan laporan Excel kepala teknik tambang berperan dalam verifikasi akhir dan pengambilan keputusan strategis. Kemudian untuk gambar risisnya itu seperti ini ya. Jadi operator alat berat itu melakukan penggalian dan pemindahan material, lalu mengoperasikan mesin crusher, lalu itu yang ketiga ini mengirim laporan hasil produksi ke admin, lalu keempat itu mencatat volume hasil produksi. Nah, admin produksi juga ini sama ya, mencatat volume hasil produksi sama memverifikasi laporan produksi. Lalu di sini kepala teknik tambang hanya memverifikasi laporan produksi aja. Oke, lalu supervisor itu menentukan target produksi harian, lalu engineer itu memeriksa kesiapan alat dan tenaga kerja. Oke, lalu yang poin 3.2.2 itu use case diagram sistem penggunaan berat. Oke, untuk aktor yang terlibat itu yang pertama supervisor, yang kedua operator alat berat, ketiga engineer, yang keempat itu kepala teknik tambang, kelima admin produksi. Terus kemudian use case utamanya itu yang pertama satu menjadwalkan penggunaan alat berat, kedua mengoperasikan alat berat di lapangan, tiga mencatat jam kerja alat, 4. Melakukan pemeriksaan alat sebelum dan sesudah operasi. 5. Melaporkan kerusakan atau gangguan alat. 6. Mencatat riwayat pemakaian alat. 7. Mengarsipkan data pemakaian di Excel. Terus kemudian deskripsi umumnya ya. Sebelum alat digunakan, supervisor mengatur jadwal pemakaian alat berat berdasarkan kebutuhan operasional harian. Operator bertanggung jawab menjalankan alat berat seperti eskavator dan bulldozer di lapangan, serta mencatat jam mulai dan selesai penggunaan. Engineer bertugas memeriksa kondisi teknis alat dan mencatat jika ditemukan gangguan atau kerusakan. Admin akan menerima data pemakaian dan melakukan input ke dalam
dokumen Excel. Kepala teknik tambang mengawasi kelayakan dan efektivitas pemanfaatan alat berat di seluruh area operasional. Dan untuk gambar use case-nya itu seperti ini. Operator alat berat itu mengoperasikan alat berat di lapangan, mencatat jam kerja alat, melaporkan kerusakan atau gangguan alat. Nah, kalau engineer itu sama dia itu dari melaporkan kerusakan atau gangguan alat, lalu melakukan pemeriksaan alat sebelum dan sesudah operasi. Lalu admin produksi itu mencatat riwayat pemakaian alat, mengarsipkan data pemakaian di Excel. Kemudian supervisor itu menjadwalkan penggunaan alat berat. Kemudian poin 3.2.3 yaitu use case diagram sistem pengangkutan logistik. Untuk aktor yang terlibatnya itu ada yang pertama sopir truk, yang kedua security, yang ketiga admin logistik, yang keempat supervisor, yang kelima kepala teknik tambang. Kemudian use case utamanya itu satu, mencatat kedatangan dan keberangkatan truk, dua, memverifikasi identitas sopir dan kendaraan, tiga, membuat surat jalan, empat, menemukan jadwal pengangkutan, lima, membuat material ke kendaraan, 6. Mencatat muatan dan tujuan, 7. Melaporkan status pengiriman ke admin. Kemudian deskripsi umumnya, setiap kendaraan logistik yang masuk ke area tambang harus melapor kepada petugas security dan dicatat dalam buku log kendaraan, termasuk identitas sopir, nomor polisi kendaraan, dan tujuan pengangkutan. Admin logistik kemudian membuat surat jalan berdasarkan permintaan pengiriman dari bagian produksi atau supervisor. Setelah kendaraan dimuat, surat jalan diberikan kepada sopir dan salinannya disimpan oleh admin. Selama proses pengangkutan, sopir juga wajib mengabari status perjalanan dan bukti serah terima apabila diperlukan. Kepala teknik tambang mengawasi seluruh proses agar distribusi logistik berjalan tepat waktu dan sesuai prosedur. Kemudian untuk gambar use case itu seperti ini. Admin logistik membuat surat jalan, menentukan jadwal pengangkutan, mencatat muatan dan tujuan. Lalu kepala teknik tambang itu hanya menentukan jadwal pengangkutan saja. Kemudian supervisor itu memuat material ke kendaraan. Kemudian security itu mencatat kendaraan dan keberangkatan truk, lalu memverifikasi identitas sopir dan kendaraan. Nah, untuk sopir truk ini dia hanya melaporkan status pengiriman ke admin. Lalu poin 3.2.4 use case diagram sistem pemeliharaan dan perbaikan alat. Aktor yang terlibatnya itu ada satu engineer, kedua operator alat berat, tiga itu supervisor, empat admin pemeliharaan, lima itu kepala teknik tambang. Terus use case utamanya itu satu, melakukan pemeriksaan rutin alat, dua, mendeteksi dan melaporkan kerusakan, tiga, menyusun jadwal perbaikan, empat, melakukan perbaikan alat berat, lima, mencatat penggunaan suku cadang, enam, mengarsipkan riwayat pemeliharaan, 7. Mengkonfirmasi status perbaikan ke supervisor dan admin. Terus kemudian deskripsi umumnya itu engineer melakukan inspeksi berkala terhadap kondisi alat berat dan mesin produksi di lapangan. Jika ditemukan kerusakan, engineer atau operator segera melapor melalui jalur komunikasi internal, WhatsApp atau form manual. Admin pemeliharaan mencatat laporan kerusakan dan membuat jadwal perbaikan berdasarkan urgensi dan ketersediaan teknisi atau suku cadang. Setelah perbaikan dilakukan, data riwayat perbaikan serta informasi pergantian komponen dicatat dan disimpan dalam format digital sederhana. Kepala teknik tambang melakukan review terhadap laporan kerusakan secara berkala dan menentukan apakah diperlukan tindakan jangka panjang seperti overhaul atau pergantian alat. Dan untuk gambaran usage itu seperti ini. Admin pemeliharaan mengarsipkan riwayat pemeliharaan, kemudian mencatat penggunaan suku cadang, menyusun jadwal perbaikan, menginformasikan status perbaikan ke supervisor dan admin. Kepala teknik tambang itu hanya menyusun jadwal perbaikan dan menginformasikan status perbaikan ke supervisor dan admin. Lalu supervisor itu hanya menginformasikan status perbaikan ke supervisor dan admin. Kemudian engineer itu menginformasikan status perbaikan ke supervisor dan admin, melakukan perbaikan alat berat, mendeteksi dan melaporkan kerusakan, lalu melakukan pemeriksaan rutin alat.
Kalau operator alat berat itu hanya mendeteksi dan melaporkan kerusakan kepada engineer. Kemudian poin 3.2.5 use case diagram sistem administrasi dan pelaporan. Aktor yang terlibat itu satu admin produksi, kedua itu supervisor, tiga kepala teknik tambang, empat bagian keuangan. Use case utamanya itu mengumpulkan data produksi dan operasional, mencatat transaksi penjualan dan penyewaan, menyusun laporan harian dan bulanan, mendistribusikan laporan ke manajemen, merekam bukti pembayaran dan nota, menyusun arsip dokumen legal dan operasional, melakukan rekapitulasi keuangan. Deskripsi umumnya itu admin bertanggung jawab terhadap dokumentasi operasional dan keuangan perusahaan termasuk input data dari lapangan, yaitu produksi, pengangkutan, penyewaan dan lainnya dan sebagainya. Data diperoleh melalui laporan dari supervisor, sopir, engineer, dan bagian lainnya. Laporan harian mencakup volume produksi, jam kerja, alat berat, hingga biaya operasional. Laporan bulanan disusun berdasarkan akumulasi data harian dan diserahkan kepada kepala teknik tambang serta bagian manajemen. Format yang digunakan masih berbasis Excel dan laporan PDF yang dikirim via email atau WhatsApp. Bagian keuangan juga ikut terlibat untuk rekap biaya dan pendapatan bulanan. Terus untuk gambar risetnya itu seperti ini. Admin produksi mengumpulkan data produksi dan operasional, mencatat transaksi penjualan dan penyewaan, kemudian mendistribusikan laporan ke manajemen, terus menyusun arsip dokumen legal dan operasional. Kalau supervisor itu hanya mengumpulkan data produksi dan operasional, menyusun laporan harian dan bulanan. Lalu kepala teknik tambang itu mendistribusikan laporan ke manajemen, menyusun arsip dokumen legal dan operasional. Kalau bagian keuangan itu hanya merekap bukti pembayaran dan nota, terus melakukan rekapitulasi keuangan. Oke, poin 3.2.6 use case diagram sistem K3LH atau keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Kemudian aktor yang terlibatnya itu petugas K3LH atau kepala lingkungan, kedua supervisor, tiga seluruh pekerja tambang, empat kepala teknik tambang. Terus use case utamanya itu melakukan pemeriksaan alat keselamatan, dua melaporkan atensi bahaya atau insiden, tiga memonitor penggunaan APD atau alat pelindung diri, empat melaksanakan pelatihan, ketiga rutin menyusun laporan insiden kerja, mengawasi pengeluaran limbah dan emisi, tujuh melakukan audit, ketiga lapangan. Dari sisi umumnya itu setiap pekerja tambang diwajibkan menggunakan APD selama jam kerja. Petugas K3LH melakukan inspeksi rutin terhadap alat keselamatan seperti alat pemadam api, helm, dan rompi. Jika terjadi insiden atau kondisi bahaya, laporan ditulis oleh supervisor atau pekerja dan diserahkan ke petugas K3LH. Selain itu, pelatihan keselamatan kerja dan tanggap darurat dilaksanakan secara berkala. Dari sisi lingkungan, petugas juga memantau pengelolaan limbah operasional dan dampak terhadap sekitar lokasi tambang. Semua laporan insiden dan audit disusun dalam format dokumen manual maupun Excel dan dikirim ke kepala tambang untuk ditindaklanjuti. Dan untuk gambar use case-nya itu seperti ini. Petugas K3LH melakukan pemeriksaan alat keselamatan, memonitor penggunaan APD atau alat pelindung diri, menyusun laporan insiden kerja, melaksanakan pelatihan ketiga rutin, mengawasi pengelolaan limbah atau dan emisi, melakukan audit ketiga lapangan. Kemudian supervisor itu melakukan pemeriksaan alat keselamatan, memonitor penggunaan APD atau alat pelindung diri, menyusun laporan insiden kerja. Nah, kalau untuk seluruh pekerja tambang itu melaporkan kondisi bahaya, kemudian ke supervisor. Kalau kepala teknik tambang itu melaksanakan pelatihan ketiga rutin, mengawasi pengelolaan limbah dan emisi, terus melakukan audit ketiga lapangan. Kemudian poin 3.2.7 use case diagram sistem manajemen SDM dan absensi. Aktor yang terlibatnya itu kemudian
poin 3.2.7 itu use case diagram sistem manajemen dan absensi. Aktor yang terlibatnya itu 1. Admin SDM, 2. Supervisor, 3. Kepala tambang, 4. Seluruh karyawan tambang. Use case utamanya itu 1. Mencatat kehadiran dan jam kerja harian, 2. Menyusun jadwal kerja dan shift, 3. Mengelola data personal karyawan, 4. Menyusun rekap absensi bulanan, 5. Memberi izin cuti, sakit atau tidak hadir, 6. Melaporkan keterlambatan atau pelanggaran, 7. Menyusun evaluasi kinerja dasar. Deskripsi umumnya itu admin SDM menerima laporan absensi dari supervisor setiap hari, baik dalam bentuk catatan manual atau foto presensi lapangan. Data tersebut diinput ke Excel untuk dijadikan rekap mingguan dan bulanan. Jika ada karyawan yang tidak hadir karena cuti, sakit, atau keperluan lain, supervisor akan mengirimkan informasi ke admin SDM. Penjadwalan shift juga disesuaikan dengan kebutuhan alat berat dan target produksi serta dikomunikasikan melalui grup WhatsApp. Rekap adik-adik digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi performa kerja dan pencairan insentif oleh manajemen. Kepala teknik tambang meninjau pola kehadiran untuk menilai efektivitas tim kerja. Gambar disknya itu seperti ini. Admin SDM mengelola data personal karyawan, menyusun jadwal kerja dan shift, memberi izin cuti, sakit atau tidak hadir, lalu menyusun rekap absensi bulanan, mencatat kehadiran dan jam kerja. Kemudian supervisor itu melaporkan keterlambatan atau pelanggaran. Kalau kepala tambang itu menyusun evaluasi kerja dasar dan menyusun rekap absensi bulanan. Seluruh karyawan tambang itu mencatat kehadiran dan jam kerja harian. Kemudian poin 3.2.8 itu use case diagram sistem inventory alat dan material. Aktor yang terlibatnya itu 1. Admin gudang atau inventaris, 2. Engineer, 3. Supervisor, 4. Petugas peledakan atau khusus bahan peledak, 5. Kepala teknik tambang. Use case utamanya itu 1. Mencatat penerimaan barang masuk, 2. Mencatat pengeluaran barang dan material, 3. Menyusun stok harian dan mingguan, 4. Melaporkan ketersediaan barang strategis, 5. Mengelola gudang alat peledak atau akses terbatas, 6. Melakukan pemeriksaan fisik persediaan, 7. Melaporkan menyusun laporan inventory bulanan. Dari sisi umumnya itu admin inventaris menerima dan mencatat setiap barang masuk maupun keluar dari gudang. Pengeluaran material seperti suku cadang atau solar harus disertai permintaan dari engineer atau supervisor. Pencatatan dilakukan menggunakan buku stok yang kemudian direkap ke Excel. Barang-barang khusus seperti bahan peledak dikelola oleh petugas peledakan dengan akses terbatas dan SOP sendiri. Pemeriksaan fisik gudang dilakukan secara berkala untuk memastikan data stok sesuai dengan kondisi nyata. Laporan persediaan kemudian dilaporkan ke kepala teknik tambang untuk evaluasi dan penggandaan ulang. Terus untuk gambar risknya itu seperti ini. Admin gudang mencatat penerimaan barang masuk, menyusun stok harian dan mingguan, melakukan pemeriksaan fisik persediaan, mencatat pengeluaran barang dan material, menyusun laporan inventory bulanan. Lalu supervisor itu melakukan pemeriksaan fisik persediaan, mencatat pengeluaran barang dan material. Kalau engineer itu hanya mencatat pengeluaran barang dan material. Kalau kepala teknik tambang itu menyusun laporan inventory bulanan, melaporkan ketersediaan barang strategis. Petugas peledakan itu mengelola gudang alat peledakan atau aksesnya terbatas. Selanjutnya kita ke use case skenario. Itu poin 3.3.1 itu use case skenario sistem produksi tambang. Lalu ini use case skenario yang pertama yaitu pencatatan hasil produksi harian. Terus judulnya itu use case name, pencatatan hasil produksi harian. ID-nya itu use case skenario sistem produksi tambang 1. Importance levelnya itu high. Primary aktornya itu teknisi produksi.
secondary actor, admin, supervisor. Use case type-nya itu main case. Stakeholder and interest-nya itu teknisi ingin memproses pencatatan hasil produksi lebih jelas dan terdokumentasi. Supervisor ingin memastikan target harian terpenuhi. Admin memerlukan data akurat untuk rekap laporan produksi bulanan. Brief description yaitu setiap hari teknisi mencatat jumlah batu yang berhasil dihancurkan oleh mesin crusher ke dalam buku log atau form Excel. Data ini dikirim ke supervisor untuk diperiksa lalu diteruskan ke admin untuk direkap ke dalam laporan produksi bulanan. Triggernya itu produksi batu selesai dilakukan pada akhir kerja. Type-nya itu internal. Relationship-nya itu association, teknik produksi, supervisor, admin. System include tidak ada, extend tidak ada, generation atau inheritance-nya tidak ada. Kemudian normal flow of event-nya itu satu, teknisi mencatat hasil produksi harian di buku log atau form Excel. 2. Teknisi mengirimkan foto atau file hasil pencatatan ke supervisor via WhatsApp. 3. Supervisor memverifikasi hasil dan mengirimkan ke admin. 4. Admin memasukkan data ke laporan rekap Excel. Alternatif flow-nya itu A1, jika data tidak lengkap, supervisor meminta teknisi mengoreksi data terlebih dahulu. A2, jika supervisor tidak merespon, admin menghubungi langsung supervisor untuk follow up. Expansional flow-nya itu E1, jika data produksi hilang atau tidak dikirim, laporan harian tidak bisa direkap. Kemudian ini use case yang kedua yaitu pengiriman jadwal traduksi oleh supervisor. Use case name-nya itu pengiriman jadwal produksi dari supervisor, itu ID-nya itu use case SPT2. Importance levelnya itu medium. Kemudian primary actor supervisor, secondary actornya itu teknisi produksi. Use case type-nya itu main case. Terus stakeholder and interest-nya itu supervisor, ini teknisi mengikuti target produksi. Teknisi perlu arahan produksi yang jelas. Kemudian brief description-nya itu supervisor menemukan target produksi harian dan mengirimkannya ke teknisi melalui WhatsApp grup atau komunikasi langsung. Triggernya itu mulainya hari kerja baru atau shift baru. Type-nya itu internal. Relationship tidak ada. Association-nya itu supervisor teknisi. Sistem include-nya itu tidak ada. Tidak ada. Generation atau interaction-nya itu tidak ada. Normal flow of event-nya itu satu, supervisor menetapkan target produksi. Target dikirimkan melalui WhatsApp. 3. Komunikasi. 3. Teknisi menerima dan mencatat target. 4. Produksi dilaksanakan berdasarkan target. Terus alternatif flow-nya itu A1, jika supervisor tidak hadir, target dapat ditentukan oleh KTT atau kepala teknik tambang. Expansional flow-nya itu E1, jika target tidak dikirim, teknisi menunggu instruksi atau menggunakan target kemarin. Terus use case yang ketiganya itu use case name-nya itu pelaporan produksi terlambat, yaitu ID-nya itu use case ketiga SPT3. Importance level-nya itu medium. Primary actor teknisi produksi, secondary actor itu supervisor admin. Use case type-nya itu alternate. Kemudian stakeholder and interest-nya itu teknisi perlu menjelaskan kendali produksi, supervisor perlu tahu keterlambatan produksi, admin laporan harus sesuai realisasi. Brief description-nya itu jika produksi tidak selesai tepat waktu, teknisi melaporkan kendala dan estimasi waktu rampung ke supervisor. Trigger-nya itu produksi molor dari target waktu. Type-nya itu internal. Relationship tidak ada. Association-nya itu teknisi supervisor admin. System include-nya itu ada, yaitu use case
SPT1. Extendnya itu tidak ada, generation interestnya itu tidak ada. Normal flow of eventnya itu: satu, produksi mengalami keterlambatan; dua, teknisi melaporkan penyebab ke supervisor; tiga, estimasi penyelesaian diberikan; empat, admin menyesuaikan laporan harian. Terus alternatif flow-nya itu A1, supervisor memutuskan untuk menghentikan produksi hari itu. Expense flow-nya itu ya S1, teknisi tidak melapor keterlambatan sehingga terjadi miskomunikasi. Terus use case yang kuatnya itu ya use case name-nya itu koordinasi mesin join. Kalau judul lengkapnya itu ini koordinasi penggunaan mesin join dengan tambang lokal. Oke, ID-nya itu use case SPT 4, importance levelnya itu medium, primary aktornya itu supervisor, secondary aktornya itu perwakilan tambang lokal. Use case type-nya itu supporting case. Stakeholder and interest-nya itu supervisor ingin memastikan mesin tidak bentrok penggunaannya. Brief description-nya itu supervisor melakukan koordinasi dengan pihak tambang lokal untuk menjadwal pemakaian mesin crusher bersama. Trend-nya itu ada permintaan dari tambang lokal untuk pakai mesin. Type-nya itu eksternal. Terus relationship-nya tidak ada. Asosiasinya itu supervisor tambang lokal. Sistem include tidak ada. Action tidak ada. Relation interest-nya itu tidak ada. Normal flow of event-nya itu satu, tambang lokal mengirim permintaan penggunaan mesin. Yang kedua itu supervisor mengecek jadwal produksi. Tiga itu jika kosong, jadwal diberikan ke tambang lokal. 4, penggunaan mesin dilakukan dan dilaporkan. Alternatif flow-nya itu A1, jika jadwal bentrok, supervisor menunda atau menolak permintaan. Exceptional flow-nya itu S1, tidak ada komunikasi, terjadi tabrakan produksi. Selanjutnya itu poin 3.3.2, yaitu use case scenario sistem penggunaan alat berat. Use case yang pertamanya itu pencatatan penggunaan alat berat, yaitu use case name-nya itu pencatatan penggunaan alat berat. ID-nya itu use case SAB1. Importance level-nya itu high. Kemudian primary aktornya itu operator alat berat, secondary aktornya itu supervisor admin. Use case type-nya itu main case. Kemudian stakeholder and interest-nya itu operator ingin data kerjanya tercatat, admin butuh data jam kerja alat, supervisor itu evaluasi efisiensi alat berat. Kemudian brief description-nya itu operator mencatat jam mulai dan selesai menggunakan alat berat dan buku kerja, lalu melaporkan ke admin via WhatsApp. Trigger-nya itu operator mulai menggunakan alat berat. Type-nya itu internal. Relationship tidak ada. Associate-nya itu operator admin supervisor. System include tidak ada. Extend tidak ada. Organization-nya itu atau inheritance-nya itu tidak ada. Normal flow of event-nya itu satu, operator mulai bekerja mencatat jam mulai. Dua, setelah selesai mencatat jam akhir dan total jam. 3, kirim foto catatan ke admin via WhatsApp. 4, admin rekap dan Excel harian. 5, supervisor sekali mengecek akurasi data. Alternatif flow-nya itu A1, operator lupa catat jam, konfirmasi lisan ke admin. Exceptional flow-nya itu S1, operator salah catat jam kerja, dikoreksi oleh admin atau supervisor. Lalu use case yang keduanya itu laporan kerusakan alat berat oleh operator. Use case nya itu laporan kerusakan alat berat. ID-nya itu use case SAB2. Importance levelnya itu high. Primary aktornya itu operator alat berat, secondary aktornya itu engineer admin. Use case type-nya itu main case. Stakeholder and interest-nya itu operator alat cepat diperbaiki.
engineer mendapat info kerusakan akurat. Admin perlu info untuk update status alat. Brief deskripsinya itu operator melaporkan kerusakan alat kepada engineer dan admin melalui pesan WhatsApp atau lisan. Triggernya itu operator mengalami kendala saat menggunakan alat. Type-nya itu internal. Relationship tidak ada. Association operator, engineer, admin in system include tidak ada. Action tidak ada. Ignition atau inherences tidak ada. Normal flow of event. 1. Operator mendeteksi masalah saat beroperasi. 2. Operator mengirim laporan pesan atau foto ke engineer dan admin. 3. Engineer menindaklanjuti dan menjadwalkan pemeriksaan. 4. Admin menilai alat sebagai rusak sementara. Antena flow-nya itu A1. Engineer langsung tangani jika masalah ringan. Exponential flow-nya itu S1. Operator tidak melapor kerusakan bertambah parah. Kemudian use case 3-nya itu permintaan penggantian unit alat berat. Use case name-nya permintaan pergantian unit. ID-nya itu use case SAB3. Importance levelnya itu medium. Primary aktornya itu supervisor, secondary aktor admin, operator. Use case type-nya itu supporting stakeholder and interest-nya itu supervisor menjaga kelancaran produksi, admin mengatur jadwal pemakaian unit cadangan, operator bisa lanjut kerja tanpa gangguan. Brief deskripsinya itu supervisor pergantian unit jika alat utama rusak agar pekerjaan bisa tetap berjalan. Triggernya itu alat utama tidak dapat digunakan. Type-nya itu internal. Relationship tidak ada. Association supervisor, admin, operator. Association include-nya itu use case SAB2. S-nya itu tidak ada. Generation atau inheritance-nya itu tidak ada. Normal flow of event-nya itu event-nya 1. Supervisor menerima laporan kerusakan. 2. Supervisor konfirmasi ke admin ketersediaan unit cadangan. 3. Jika tersedia unit diganti dan operator diberi arahan. 4. Produksi berlanjut dengan unit pengganti. Alternatif flow-nya itu A1. Jika unit pengganti tidak tersedia, pekerjaan dijadwalkan ulang. Exponential flow-nya itu S1. Operator tetap pakai unit rusak, risiko tinggi. Use case keempat yaitu pemantauan konsumsi bahan bakar. Pemantauan konsumsi, use case name-nya itu pemantauan konsumsi bahan bakar. ID-nya itu use case SAB4. Importance level-nya itu medium. Primary aktornya admin, secondary aktornya itu supervisor, operator. Use case type-nya itu supporting stakeholder and interest-nya itu admin. Evaluasi di efisiensi bahan bakar. Supervisor cegah pemborosan. Operator gunakan bahan bakar sesuai kebutuhan. Brief description-nya itu admin mencatat jumlah BBM yang digunakan alat berat berdasarkan laporan operator dengan nota pembelian. Type-nya itu penggunaan bahan bakar harian dilaporkan. Type-nya itu internal. Relationship tidak ada. Sisanya itu admin, operator, supervisor. Sistem include-nya itu tidak ada. Action tidak ada. Generation atau inheritance-nya itu tidak ada. Normal flow of event. 1. Operator catat pengisian BBM setiap hari. 2. Admin menerima nota pembelian dan catat dari lapangan. 3. Data dikompilasi dalam Excel. 4. Supervisor mengevaluasi efisiensi. Alternatif flow-nya itu A1. Jika ada BBM tidak lengkap, estimasi berdasarkan aktivitas. Exponential flow-nya itu S1 ya, data BBM hilang, laporan tidak valid. Selanjutnya itu poin 3.3.3 use case skenario sistem pengangkutan logistik. Jadi use case yang pertamanya itu
pendataan kendaraan masuk oleh security. Use case name-nya itu pendataan kendaraan masuk. ID-nya itu use case SPL1. Importance levelnya itu high. Primary actornya itu petugas keamanan atau security. Secondary actornya itu supir truk. Use case type-nya itu main case. Stakeholder dan interestnya itu security, ingin memastikan kendaraan tercatat dan aman. Perusahaan ingin mengetahui alur kendaraan dan waktu kerja. Brief description-nya itu petugas keamanan mencatat kendaraan masuk termasuk nomor plat, nama, sopir, jam masuk dan tujuan. Trangernya itu kendaraan tiba di pos masuk tambang. Type-nya itu internal. Relationship tidak ada. Association-nya itu security supir truk. Sistem include-nya itu tidak ada. Extend tidak ada. Generalization atau interest-nya itu tidak ada. Normal flow of event-nya itu satu, kendaraan tiba di pos penjagaan. Dua, petugas mencatat dan dari data kendaraan dan sopir. 3. Dimasukkan dalam form manual atau Excel. 4. Kendaraan diberi akses masuk area tambang. Alternatif flow-nya itu 1. Kendaraan tidak memiliki izin ditolak masuk. Exceptional flow-nya itu S1. Kendaraan masuk tanpa dicatat investigasi oleh manajemen. Ya, yang kedua itu use case keduanya itu ya pembuatan jalan oleh admin. Use case name-nya itu pembuatan surat jalan. ID-nya itu use case SPL2. Importance levelnya itu high. Primary actor admin. Secondary actornya supervisor supir truk. Use case type-nya itu main case. Stockholder and interest-nya itu admin. Perlu dokumentasi resmi pengiriman. Supervisor ingin truk jalan SOP. Sopir membutuhkan surat jalan sebagai izin. Brief description-nya itu admin membuat surat jalan berdasarkan informasi pengangkutan dan data kendaraan yang akan mengirim batu. Trangernya itu permintaan pengiriman barang keluar area tambang. Type-nya itu internal. Relationship-nya itu tidak ada. Association-nya itu admin, supervisor, supir truk. Sistem include-nya tidak ada. Extend tidak ada. Generalization atau inherent test tidak ada. Normal flow of event-nya itu 1. Supervisor konfirmasi rencana pengiriman. 2. Admin membuat surat jalan. 3. Surat dikirim via WhatsApp ke supir atau truk. 4. Supir menunjukkan surat saat keluar area tambang. 4. Alternatif flow-nya itu A1. Surat jalan dibuat manual jika sistem gangguan. Exceptional flow-nya itu E1. Surat jalan hilang atau tidak sesuai pengiriman ditunda. Terus use case yang ketiganya itu pencatatan muatan dan waktu keluar. Use case name-nya itu pencatatan muatan dan waktu keluar. ID-nya itu use case SPL3. Importance levelnya itu medium. Primary actor security, secondary actor supir truk dan admin. Use case type-nya supporting. Stakeholder and interest-nya itu sopir tahu muatan dan jam keluar truk. Admin butuh catatan pengiriman aktual. Manajemen evaluasi efisiensi pengangkutan. Web description-nya itu security mencatat jenis muatan, waktu keluar truk dan konfirmasi kesesuaian dengan surat jalan. Type trangernya itu truk akan keluar area tambang. Type-nya internal. Relationship tidak ada. Association-nya itu security admin supir truk. Sistem kerjanya itu use case SPL2. Extend-nya itu tidak ada. Generalization atau inherent test tidak ada. Normal flow of event 1. Sopir menunjukkan surat jalan ke security. 2. Security cocokkan surat jalan dengan muatan aktual.
3 catat jam keluar dan jenis muatan. 4 laporan dikirim ke admin secara berkala. Alternatif flow-nya itu A1, jika tidak sesuai, sopir diminta klarifikasi ke admin. Exceptional flow-nya itu S1, sopir kabur tanpa lapor, diusus sebagai pelanggaran. Terus use case yang keempatnya itu laporan keterlambatan pengangkutan. Use case name-nya itu laporan keterlambatan pengangkutan, ID-nya itu use case SPL4. Importance levelnya itu medium, primary actor-nya itu supplier truk, secondary actor supervisor admin. Use case type-nya itu supporting. Stakeholder and interest-nya itu sopir ingin lapor kendaraan di perjalanan. Supervisor mengetahui alasan keterlambatan. Admin update status pengiriman ke pelanggan. Brief description-nya itu sopir melaporkan keterlambatan pengiriman karena kemacetan, antrian loading atau kendaraan teknis lainnya. Trangernya itu terjadi keterlambatan dalam perjalanan pengiriman. Type-nya itu eksternal. Relationship tidak ada. Association-nya itu supir truk, supervisor, admin. System include tidak ada. Action tidak ada. Relation atau interest-nya itu tidak ada. Normal flow of event-nya itu 1, sopir mendapati kendaraan dalam perjalanan, melaporkan ke supervisor atau admin via telepon atau WhatsApp. 3, admin catat keterlambatan. 4, jika perlu jadwal pengiriman berikutnya disesuaikan. Alternatif flow-nya itu A1, laporan dilakukan setelah sampai tujuan. Expansional flow-nya itu S1, tidak melapor, terjadi miskomunikasi ke pihak pelanggan. Oke, selanjutnya itu poin 3.3.4, use case skenario sistem pemeliharaan dan perbaikan alat. Use case yang pertamanya itu permintaan pemeriksaan alat. Use case name-nya itu permintaan pemeriksaan alat. Use ID-nya itu use case SPA1. Importance levelnya itu high. Primary actor-nya itu operator alat berat, secondary actor engineer. Use case type-nya itu main case. Stakeholder and interest-nya itu operator alat perlu diperiksa agar tidak terjadi kerusakan lebih parah. Engineer-nya itu butuh laporan kondisi alat sedini mungkin. Brief description-nya itu operator alat berat melaporkan bahwa unit perlu diperiksa karena gejala abnormal. Trangernya itu operator menemukan indikasi kerusakan atau gejala tidak normal. Type-nya itu internal. Relationship-nya itu tidak ada. Association-nya itu operator engineer. System include tidak ada. Extend tidak ada. Generation atau NNS tidak ada. Normal flow of event-nya itu 1, operator melaporkan indikasi kerusakan pada alat. 2, engineer menerima laporan dan mencatat jadwal pemeriksaan. 3, engineer melakukan pemeriksaan ke lapangan. 4, engineer menentukan tindakan lanjut atau perbaikan ringan atau berat. Alternatif flow-nya itu A1, engineer menunda pemeriksaan karena jadwal penuh. Expansional flow-nya itu E1, operator tidak melapor, kerusakan bertambah parah. Terus use case yang keduanya itu penjadwalan perbaikan engineer. Use case name-nya itu penjadwalan perbaikan alat. ID-nya itu use case SPA2. Importance levelnya itu high. Primary actor engineer, secondary actor supervisor admin. Use case type-nya itu main case. Stakeholder itu and interest-nya itu engineer ingin perbaikan dilakukan tepat waktu. Supervisor ingin operasional tidak terganggu. Admin perlu dokumentasi dan laporan jadwal. Brief description-nya itu engineer menjadwalkan waktu perbaikan alat berat berdasarkan kondisi alat dan ketersediaan waktu. Trangernya itu hasil pemeriksaan menentukan perlu tindakan perbaikan. Type-nya itu internal. Relationship-nya itu tidak ada. Association itu engineer, supervisor, admin. System include-nya itu use case SPA1.
Aston tidak ada, generation and inheritance-nya itu tidak ada. Normal flow of event-nya itu satu, engineer menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan waktu perbaikan. Dua, engineer berkoordinasi dengan supervisor dan admin. Tiga, jadwal ditetapkan dan dicatat. Empat, unit dialihkan sementara jika perlu. Alternatif flow-nya itu A1, jika berubah karena alat dibutuhkan untuk operasi mendadak. Exceptional flow-nya itu S1, engineer tidak menjadwalkan, alat mangkrak lama. Use case yang ketiganya itu pencatatan suku cadang yang diganti. Use case name-nya itu pencatatan suku cadang. ID-nya itu use case SPA 3. Endpoint test levelnya itu medium. Primary reaktornya itu engineer. Secondary reaktornya itu admin gudang. Use case step-nya itu supporting. Stakeholder and interest-nya itu engineer. Engineer ingin suku cadang tercatat agar stok bisa dikontrol. Gudang perlu catatan untuk restock. Admin perlu data untuk pelaporan. Brief description-nya itu engineer mencatat suku cadang yang diganti selama proses perbaikan dan melapor ke admin dan gudang. Terjadi itu proses perbaikan alat selesai. Type-nya itu internal. Relationship-nya itu tidak ada. Association-nya itu engineer, admin, gudang. Sistem include-nya itu use case SPA 2. Extend tidak ada. Generation atau inheritance tidak ada. Nama flow of event itu satu, engineer mengganti suku cadang saat perbaikan. Dua, engineer mencatat nama, jumlah, dan jenis suku cadang. Tiga, laporan dikirim ke admin dan gudang. Empat, gudang memperbarui data stok. Alternatif flow-nya itu A1, pencatatan dilakukan via foto dan dikirim lewat WhatsApp. Exceptional flow-nya itu S1, tidak dibuat stok tidak akurat. Terus use case yang keempatnya itu pelaporan alat kembali aktif. Use case name-nya itu pelaporan alat kembali aktif. ID-nya itu use case SPA 4. Endpoint level medium. Primary reactor engineer, secondary reactor supervisor, operator. Use case type-nya itu supporting. Stakeholder and interest-nya itu engineer ingin laporan alat selesai diperbaiki. Supervisor ingin menjadwalkan alat kembali digunakan. Operator menunggu izin pakai alat kembali. Brief description-nya itu engineer melaporkan bahwa perbaikan selesai dan alat dapat digunakan kembali. Trigger-nya itu proses perbaikan selesai dan alat setelah diuji coba. Type-nya itu internal. Relationship-nya itu association, engineer, supervisor, operator. Sistem include-nya itu use case SPA 2, use case SPA 3. Extend-nya itu tidak ada. Relation hindrance-nya tidak ada. Normal flow of event-nya itu satu, engineer selesai memperbaiki alat. Dua, engineer menguji coba fungsi dasar alat. Tiga, engineer mengirim laporan bahwa alat siap digunakan. Empat, supervisor menyusun ulang jadwal kerja alat. Alternatif flow-nya itu N1, A1, engineer menunda pelaporan karena perlu observasi pasca perbaikan. Special flow-nya itu S1, A, dilaporkan aktif tapi masih bermasalah saat digunakan. Oke, selanjutnya itu poin 3.3.5 use case skenario sistem administrasi dan pelaporan. Use case yang pertamanya itu input data penjualan oleh admin. Use case name itu input data penjualan oleh admin. ID-nya itu use case SAP1. Endpoint level-nya itu high. Primary aktor admin, secondary aktor supervisor, kepala teknik tambang. Use case step-nya itu main case. Stakeholder and interest-nya itu admin mencatat transaksi secara tepat waktu dan akurat. Supervisor memantau proses penjualan. Kepala teknik tambang membutuhkan data untuk pengambilan keputusan. Brief description-nya itu admin mencatat seluruh transaksi penjualan hasil tambang dalam laporan harian atau bulanan. Trigger-nya itu terjadi transaksi penjualan dari pelanggan. Type-nya internal. Relationship tidak ada. Association-nya itu admin, supervisor.
KTT atau kepala teknik tambang. Sistem include tidak ada, extend tidak ada, generalization of interest tidak ada, normal flow of event tidak ada. Ada maksudnya. Satu, admin menerima bukti pembayaran dari pelanggan. Dua, admin mencatat rincian transaksi seperti Jaundice, batu, jumlah, harga, dan dalam Excel. Tiga, data disimpan dan di backup secara berkala. 4, supervisor menerima update penjualan. Alternatif flow-nya itu satu, transaksi tercatat dalam buku catatan terlebih dahulu. Expensive flow-nya itu dua, bukti pembayaran tidak valid, data tidak bisa ditemukan dimasukkan. Use case yang keduanya itu rekap data bulanan. Use case name-nya itu rekap data bulanan, ID-nya itu use case SAP2, importance level-nya itu high, primary aktornya itu admin, secondary aktor kepala teknik tambang, use case type itu main case, stakeholder and interest-nya itu admin, perlu merangkum semua data agar rapi. Kepala teknik tambang menilai performa dan progres bulanan. Brief description, admin mengumpulkan semua data dari berbagai sistem untuk membuat rekap bulanan, penjualan, dan operasional. Triggernya awal bulan berikutnya atau perintah dari pimpinan. Type-nya internal, relationship tidak ada, association itu association admin KTT. Sistem include use case SAP1, extend tidak ada, gradation atau inheritance tidak ada, normal flow of event yaitu 1, admin mengambil data dan Excel harian. 2, admin merangkum dalam satu file rekap. 3, admin rekap passing berdasarkan sistem seperti produksi, penjualan, sewa alat. 4, file disiapkan untuk dilaporkan. Alternatif flow-nya itu A1, rekap dilakukan 2 mingguan karena tingginya transaksi. Expansion flow-nya itu S1, file harian hilang, rekap bulanan tidak lengkap. Terus use case yang ketiganya itu pengiriman laporan ke kepala tambang. Use case name pengiriman laporan ke KTT, ID-nya itu use case SAP3, importance level high, primary aktor admin, secondary aktor kepala teknik tambang. Use case type-nya supporting, stakeholder and interest-nya itu admin, laporan harus dikirim tepat waktu. KTT-nya itu membutuhkan laporan untuk analisis performa. Brief description itu laporan hasil rekap dikirim ke kepala tambang seperti setiap bulan atau sesuai permintaan. Triggernya itu rekap selesai di luar permintaan dari KTT. Type-nya internal, relationship tidak ada, association-nya itu admin KTT. Sistem include-nya itu use case SAP2, extend-nya tidak ada, generalization of interest-nya tidak ada, normal flow of event-nya itu 1, admin menyiapkan file laporan di dalam format PDF atau Excel. 2, admin mengirimkan laporan melalui WhatsApp atau email. 3, KTT menerima dan membaca laporan. 4, KTT memberi masukan jika ada yang perlu dikoreksi. Alternatif flow-nya itu tidak ada, yaitu A1, laporan dicetak dan diserahkan langsung. 4, expansional flow-nya itu E2, file rusak atau tidak dikirim, perlu dikirim ulang. Terus ini use case yang keempatnya itu permintaan koreksi data. Use case name-nya itu permintaan koreksi data, ID-nya itu use case SAP4, importance level medium, primary aktor yang kepala teknik tambang, secondary aktor admin, use case step supporting, stakeholder and interest-nya itu KTT dan laporan harus akurat. Admin perlu revisi dan
Jika ditemukan kesalahan, Brave Description itu kepala teknik tambang meminta admin untuk mengkoreksi dan data laporan jika ada ketidaksesuaian atau kesalahan. Stranger itu KTT menemukan dan yang tidak sesuai pada pada laporan bulanan. Tabnya internal relationship tidak ada, asosiasinya itu KTT admin. Sistem include-nya itu use case SAP 3 instant tidak ada, relation of interest-nya tidak ada, normal flow of event tidak ada. Satu, KTT menghubungi admin dan menunjukkan logian yang perlu dikoreksi. Dua, admin mengecek ulang sumber di data. Tiga, admin memperbaiki data dan menyimpan versi baru. 4, laporan dikirim ulang ke KTT. Alternatif flow-nya itu A1, koreksi dilakukan setelah diskusi langsung antara admin dan KTT. Exceptional flow-nya itu S1, admin tidak memiliki data pembanding, koreksi tidak bisa dilakukan langsung. Oke, selanjutnya itu poin 3.3.6 use case skenario sistem ketegangan atau keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Use case yang pertamanya itu pengecekan APD oleh supervisor. Use case name-nya itu pengecekan APD oleh supervisor. ID-nya itu use case ketiga L1. Importance levelnya itu high. Primary actor supervisor. Secondary actor itu karyawan tambang. Use case step-nya itu main case. Stakeholder and interest-nya itu supervisor menjamin bekerja menggunakan APD. Karyawan mengetahui kelengkapan APD. Brief description-nya itu supervisor melakukan pengecekan penggunaan APD setiap hari sebelum pekerjaan dimulai. Stranger-nya itu pekerjaan tambang akan dimulai. Tab-nya internal relationship tidak ada. Association-nya itu supervisor karyawan. Sistemnya include tidak ada, extend tidak ada, relation of interest tidak ada. Normal flow of event itu 1, supervisor keliling ke atas ke area kerja. 2, mengecek helm, rompi, sepatu dan pelindung lain. 3, memberi teguran jika tidak sesuai. 4, mencatat hasil pengecekan. Alternatif flow-nya itu A1, karyawan membawa APD tetapi lupa digunakan, diberi teguran ringan. Exceptional flow-nya itu S1, supervisor tidak ada, pengecekan ditunda. Use case yang keduanya itu pelaporan insiden kerja. Use case name-nya itu pelaporan insiden kerja. ID-nya itu use case ketiga L2. Importance level high. Primary actor karyawan, secondary actor supervisor KTT. Use case type-nya itu main case. Stakeholder interest-nya itu karyawan mendapatkan penanganan segera. Supervisor mengetahui kronologi kejadian. Manajemen melakukan evaluasi ketika brief description-nya itu karyawan melaporkan terjadinya kecelakaan kerja atau kejadian berbahaya kepada supervisor. Stranger-nya itu insiden kerja terjadi di lapangan. Tab-nya internal relationship tidak ada. Association karyawan supervisor KTT. Sistem include tidak ada, extend tidak ada, generation atau enhance tidak ada. Flow of event itu 1, karyawan atau saksi melaporkan insiden ke supervisor. 2, supervisor mendokumentasikan dan melaporkan ke KTT. 3, tindakan pertolongan dilakukan jika perlu. 4, evaluasi dan pelaporan di arsip disiapkan. Alternatif flow-nya A1, insiden ringan hanya dicatat di buku laporan harian. Essential flow-nya itu S1, karyawan tidak melaporkan insiden baru diketahui atau S1, investigasi. Lalu use case yang ketiganya itu pelatihan
3 bulanan, use name pelatihan ketiga bulanan, ID-nya use case ketiga L3, Advanced level medio, primary aktor kepala bidang lingkungan, secondary aktor karyawan, supervisor, use case step supporting stakeholder and interest. Kepala lingkungan menyampaikan materi ketiga, karyawan memperoleh edukasi keselamatan, manajemen memastikan budaya kerja aman, Prep desk tim ketiga mengadakan pelatihan keselamatan kerja mesin keselamatan kerja rutin setiap bulan. Tranger jadwal pelatihan bulan tiba. Type-nya internal, relationship tidak ada, association ketika BL karyawan, supervisor sistem include tidak ada, external tidak ada, relation atau inheritance tidak ada. Normal flow of event itu 1 KBL menjadwalkan pelatihan, 2 karyawan dikumpulkan untuk sesi K3, 3 materi disampaikan secara teori dan praktik, 4 absensi dicatat. Hati-hati flow A1 pelatihan dilakukan per divisi secara bergantian. 2 exceptional flow-nya itu S1 pelatihan batal karena kondisi cuaca buruk atau bencana. Oke, selanjutnya itu poin 3.3.7 use case skenario sistem manajemen STM dan absensi. Use case yang pertamanya itu pengisian daftar hadir harian. Use case name pengisian daftar hadir harian, ID-nya use case STM 1, importance level high, primary aktor karyawan, secondary aktor admin STM, use case stepnya main case, stakeholder and interest, karyawan mencatat kehadiran untuk perhitungan gaji, admin memverifikasi dan merangkap absensi, manajemen menilai kedisiplinan, web description, karyawan mengisi daftar hadir secara manual atau dengan catatan digital setiap hari, triggernya karyawan tiba di lokasi kerja, type-nya internal, relationship tidak ada, association karyawan admin, sistem include tidak ada, extend tidak ada, generation organization atau interestnya tidak ada. Normal flow of event yaitu 1 karyawan menuliskan atau menginput kehadiran, 2 admin memeriksa dan mengarsip data harian, 3 absensi direkap setiap minggu atau bulan. Alternative flow-nya A1 admin mendatangi lokasi untuk mencatat absensi saat sistem tidak berjalan. Exceptional flow-nya itu S1 absensi hilang, karyawan harus lapor manual ke admin. Lalu use case yang keduanya itu izin tidak hadir oleh karyawan. Use case name-nya itu izin tidak hadir oleh karyawan, ID-nya use case SDM2, importance level medium, primary aktor karyawan, secondary aktor admin SDM, supervisor, use case type-nya main case, stakeholder and interest, karyawan menghadiri pemotongan gaji atau saksi, admin menyimpan catatan izin, supervisor menyesuaikan tugas harian, web description, karyawan mengajukan izin tidak hadir melalui WhatsApp atau formulir fax fisik, trigger karyawan tidak dapat hadir bekerja, type internal, relationship association karyawan admin supervisor, sistem tidak ada, extend tidak ada, relation atau inheritance tidak ada. Nama flow up event itu 1 karyawan menyampaikan izin ke admin atau supervisor, 2 admin mencatat tanggal dan alasan izin, 3 supervisor diberitahu untuk menyesuaikan jadwal
Alternatif flow-nya itu A1 izin disampaikan secara lisan terlebih dahulu, formal 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 menyusul. Expression flow-nya itu S1 izin tidak dilaporkan dianggap mungkir mangkir. Use case yang ketiganya itu rekap absensi bulanan oleh admin. Use case name-nya itu rekap absensi bulanan oleh admin. ID-nya itu use case SDM3, instance level-nya itu medium, primary aktor admin SDM, secondary aktor kepala tinggi tambang. Use case step supporting stakeholder and interest, admin menyusun dan absensi, data absensi, kalau teknik menemukan insentif atau saksi, brief description, admin membuat rekapitulasi absensi bulanan seluruh karyawan untuk pelaporan ke pimpinan. Trigger akhir bulan atau waktu pelaporan type internal. Alasan tidak ada association admin kepala teknik tambang sistem include tidak ada relation tidak ada normal flow of event. 1. Admin membuka semua catatan kehadiran harian. 2. Data dihitung dan disusun dalam bentuk rekap. 3. Rekap diserahkan ke pimpinan. Alternatif flow A1 data absensi sebagian hilang atau dilakukan kompensasi ke supervisor. Expression flow-nya itu S1 laporan tidak selesai tepat waktu, rekap manual darurat. Use case yang 4-nya itu use persetujuan lembur oleh supervisor. Use case name persetujuan lembur oleh supervisor. ID use case SDM4, instance level medium, primary actor supervisor, secondary actor karyawan admin. Use case step supporting stakeholder and interest, karyawan mendapat kompensasi lembar. Supervisor mengetahui kebutuhan operasional, admin mendata lembur untuk perhitungan. Brief description, supervisor memberikan persetujuan kepada karyawan yang lembur untuk didata ke sistem kehadiran. Trigger-nya itu terdapat pekerjaan tambahan di luar jam kerja. Tab-nya internal. Relationship tidak ada. Association supervisor karyawan admin. Sistem include tidak ada. Extend tidak ada. Generation atau interest tidak ada. Normal flow of event. 1. Karyawan menyampaikan permohonan lembur. 2. Supervisor menyetujui dan mengirimkan ke admin. 3. Admin mencatat jam lembur ke dalam sistem. Alternatif flow-nya itu A1 permintaan lembur mendadak dicatat langsung oleh supervisor. Expense flow S1 supervisor tidak tersedia, lembur tidak tercatat dan dibayar. Oke, selanjutnya poin 3.3.8 use case skenario sistem inventory alat dan material. Terus yang pertamanya itu use case pencatatan stok manual material, stok masuk material. Use case name-nya pencatatan stok masuk material. ID use case SIM 1. Independence level itu high. Primary aktor petugas gudang, secondary aktor admin. Use case step-nya itu main case, stakeholder and interest-nya itu petugas gudang mencatat jumlah stok yang masuk. Admin mengetahui ketersediaan material, engine dan mengakses ketersediaan cukup sadang. Brief description-nya itu setiap kedatangan material baru, petugas gudang mencatat detailnya di log fisik atau manual lalu diajukan oleh admin. Trigger itu material baru tiba di gudang. Tab internal relationship tidak ada. Association petugas gudang admin.
Sistem include tidak ada, external tidak ada, relation of interest tidak ada, organization flow of event. Satu, material dikirim dan diterima oleh petugas gudang, dan dua, jumlah, jenis dan tanggal dicatat ke form log. Tiga, form dia kirim ke admin untuk diinput ke laporan stok. Alternatif flow-nya itu A1, material datang di luar jam kerja dicatat, kemudian satu, material tidak sesuai pesanan ditolak dan catat. Kemudian use case yang keduanya itu permintaan material oleh teknisi. Use case nya permintaan material oleh teknisi. ID nya use case SIM2, inventory level high, primary reactor engineer, secondary reactor petugas gudang, admin. Use case type main case, stakeholder and interest engineer menggunakan material untuk perbaikan atau operasional. Tugas gudang mengeluarkan stok sesuai permintaan, admin mendata pengeluaran. Brief description, teknisi pengguna mengajukan permintaan material kepada gudang untuk keperluan produksi atau perbaikan. Rangernya ada kebutuhan profesional atau perbaikan. Tabnya internal. Relationship association, teknik petugas gudang, admin. Sistem itu tidak ada, instant tidak ada, organization of interest tidak ada, normal flow of event. Satu, teknisi mengisi form permintaan atau memberi notifikasi. Dua, petugas gudang mencocokkan stok dan menyerahkan material. Tiga, pengeluaran dicatat dan dikirim ke admin. Alternatif flow-nya itu A1, permintaan darurat dicatat belakangan. Expansion flow-nya itu S1, material tidak tersedia, permintaan ditunda. Use case yang ketiga itu pemeriksaan fisik stok gudang. Use case name-nya itu pemeriksaan fisik stok gudang. ID-nya itu use case SIM3, importance level medium, primary reactor petugas gudang, secondary admin supervisor. Use case type-nya supporting, stakeholder and interest-nya itu petugas gudang menjaga kesesuaian stok fisik dan data, admin memverifikasi laporan bulanan, supervisor menindaklanjuti ketidaksesuaian. Brief description, pemeriksaan berkala dilakukan terhadap stok fisik di gudang untuk memastikan tidak ada selisih atau kehilangan. Trigger jadwal bulanan atau saat ada kejanggalan data. Tabnya internal. Relationship tidak ada, association petugas gudang, admin supervisor. Sistem itu tidak ada, instant tidak ada, generation of interest tidak ada, normal flow of event-nya tidak ada. Satu, petugas gudang memeriksa barang satu persatu. Dua, hasil dibandingkan dengan data di log Excel. Tiga, laporan dibuat dan diserahkan ke admin dan supervisor. Alternatif flow A1, ditemukan selisih, dilakukan audit lanjutan. Expansion flow S1, pemeriksaan menunda, dicatat sebagai laporan insiden. Lalu use case yang keempat itu laporan kekurangan material. Use case name pelaporan kekurangan material. ID-nya use case SIM4, inventory level medium, pemberi akta petugas gudang, secondary reactor admin, kepala teknik tambang. Use case type supporting, stakeholder and interest-nya itu gudang memberikan informasi kebutuhan stok, admin menyusun permintaan pembelian, kepala teknik menyetujui pembelian material baru. Brief description itu saat stok mendekati batas minimum, gudang melaporkan kekurangan kepada admin dan KTT. Trigger menu material di bawah ambang batas stok aman. Tab internal. Relationship association petugas gudang, admin, kepala teknik tambang. Sistem include tidak ada, instant tidak ada, organization of interest tidak ada, normal flow of event. Satu, gudang mendeteksi stok menipis. Dua, membuat laporan manual atau Excel. Tiga, laporan dikirim ke admin dan pimpinan untuk ditindaklanjuti. Alternative flow. Satu,
Penggandaan dilakukan langsung jika sifatnya darurat. Upahnya itu S1 laporan tidak diteruskan menyebabkan keterlambatan produksi. Oke, selanjutnya itu kita ke poin 3.4 itu activity diagram. Nah, lalu poin 3.4.1 itu activity diagram sistem produksi tambangnya itu seperti ini. Nah, kalau ini tuh mulainya itu kan supervisor dimulai menentukan target produksi harian, lalu menuju ke sini yaitu operator alat berat melakukan penggalian dan pemindahan material, lalu mengoperasikan mesin crusher, kemudian menimbang dan mencatat volume hasil produksi. Lalu kita ke sini itu ke admin produksi itu, dan juga engineer itu ke admin produksi itu memeriksa kesiapan alat dan tenaga kerja. Dan untuk di admin produksinya itu kita di sini menerima data dari operator dan engineer, lalu ke bawah merekap data hasil produksi bagian laporan. Lalu kita ke kepala teknik tambang yaitu memverifikasi laporan produksi, lalu N. Oke. Lalu kita ke poin 3.4.2 yaitu aktiviti dalam sistem penggunaan alat berat, yaitu dimulai dari supervisor ya, menjadwalkan penggunaan alat berat, lalu ke operator mengoperasikan alat berat di lapangan, mencatat jam kerja alat, lalu ke engineer pemeriksaan alat sebelum dan sesudah. Kemudian di sini ada kerusakan, jika iya melaporkan kerusakan ke admin, jika tidak itu mencatat riwayat pemakaian alat, mengarsipkan data ke Excel dan N di sini. Nah, kalau yang tidak itu kalau yang iya itu ke sini menerima dan mencatat laporan kerusakan itu di admin produksi. Terus N. Kemudian poin 3.4.3 activity diagram sistem pengangkutan logistik. Kalau ini dimulainya itu di supir datang ke tambang, terus security mencatat kedatangan truk, memverifikasi identitas sopir dan kendaraan apakah valid. Jika tidak berarti N di sini berakhir di sini. Jika iya kita lanjut ke admin logistik. Kita membuat surat jalan, menentukan jadwal pengangkutan, lalu ke kepala teknik tambang yaitu mengesahkan jadwal dan proses distribusi, lalu ke supervisor yaitu memantau pemantauan material ke kendaraan. Oke, terus dari supervisor itu ke admin logistik lagi yaitu mencatat muatan dan tujuan di sistem. Lalu habis dari admin logistik itu ke supir lagi melakukan pengiriman material, lalu melaporkan status pengiriman ke admin dan KTT. Kemudian balik lagi ke admin logistik menerima laporan dari supir, terus N. Kemudian kita ke poin 3.4.4 itu activity diagram sistem pemeliharaan dan perbaikan alat. Oke, kalau ini mulainya itu dari engineer melakukan pemeriksaan rutin alat ada kerusakan, jika tidak berarti N di sini, jika iya berarti lanjut ke sini itu melaporkan kerusakan admin. Nah, sebelum itu kita ke operator alat berat. Nah, operator berat itu melakukan pemeriksaan rutin untuk mengecek apakah ada kerusakan juga. Nah, terus kita lanjut lagi di sini. Kita kan sudah di sini, kita lanjut ke mencatat laporan dan menyusun jadwal perbaikan. Terus kita ke kepala teknik tambang yaitu memverifikasi prioritas kebaikan. Terus kita lanjut ke engineer lagi
melakukan perbaikan alat berat. Terus ke admin pemeliharaan, yaitu mencatat penggunaan suku cadang, mengarsipkan riwayat pemeliharaan, melaporkan status perbaikan ke admin, ke supervisor admin. Terus di sini kita ke sini lagi ya, kita ke operator alat berat yaitu, terus kita ke sini dulu. Sebentar ya, kita ke sini dulu. Itu dari operator alat berat ke admin pemeliharaan lagi, menerima laporan dan mencatat status perbaikan sebagai history. Jika kita ke sini berarti N-nya kan di sini jalurnya. Nah, jika kita dari operator berat ke supervisor itu menginformasikan status perbaikan ke supervisor dan admin, N-nya kan di sini. Kemudian kita ke poin 3.4.5, yaitu aktiviti diagram sistem administrasi dan pelaporan. Kita mulai itu dari admin produksi, yaitu di sini, terus mengumpulkan data produksi dan operasional, mencatat transaksi penjualan dan penyewaan, terus menyusun laporan harian dan bulanan. Lalu kita ke supervisor, yaitu verifikasi data produksi dan laporan harian, lalu mendistribusikan laporan ke KTT. Kemudian ke teknik tambang, kita ke sini menerima laporan, review laporan, terus valid dokumen legal dan operasional. Kemudian bagian keuangan merekam bukti pembayaran dan nota, melakukan rekapitulasi keuangan, lalu N di sini. Lalu kita ke poin 3.4.6, yaitu aktiviti diagram sistem ketigala, yaitu keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Nah, ini mulanya itu di petugas ketigala ya guys ya di sini. Terus ke bawah ya, melakukan pemeriksaan alat keselamatan, memonitor penggunaan APD di lapangan, lalu ke supervisor mendampingi pemeriksaan dan monitor APD, lalu ke seluruh pekerja tambang melaporkan potensi bahaya atau insiden. Lalu baik lagi ke supervisor menerima laporan, baik lagi ke petugas ketigala yaitu terus ke petugas ketigala dokumentasi laporan insiden, bahwa menyusun laporan insiden kerja, melaksanakan pelatihan ketiga, lalu lanjut ke kepala teknik tambang yaitu mendukung pelaksanaan latihan, baik lagi ke petugas ketigala mengawasi pengolahan limbah dan emisi, baik lagi kepada kepala tambang itu review pengolahan limbah, lalu baik lagi ke petugas ketigala itu melakukan audit ketigala lapangan, lalu baik lagi ke petugas ke kepala teknik tambang itu review hasil audit, lalu N di sini. Lalu kita ke poin 3.4.7, yaitu aktiviti diagram sistem manajemen SDM dan absensi. Dimulai dari kepala teknik tambang, dimulai dari karyawan tambang, yaitu di sini mencatat kehadiran dan jam kerja harian, perlu izin cuti atau sakit, ya atau tidak, ajukan permintaan izin ke supervisor ya, menerima dan memproses permintaan izin, melaporkan keterlambatan atau pelanggaran, lalu ke admin SDM terima data absensi harian, mengelola data personal karyawan. Di sini ada dua pilihan ya, menyusun jadwal kerja dan shift, menerima laporan pelanggaran dari supervisor. Lalu ke sini di menyusun rekap absensi bulanan, kirimkan rekap ke kepala teknik tambang. Lalu kepala teknik tambang ya, ini itu menyusun evaluasi kinerja dasar, lalu N di sini. Kemudian kita ke poin 3.4.8, yaitu aktiviti diagram sistem inventari alat dan material. Dimulai dari admin gudang, itu di sini menerima penerimaan barang masuk, lalu ke engineer ajukan permintaan barang atau material, lalu ke supervisor verifikasi permintaan material, lalu ke admin gudang lagi mencatat pengeluaran barang dan material, lalu ke petugas peledakan mengelola gedung alat peledakan akses terbatas, lalu ke admin gudang lagi melakukan pemeriksaan fisik persediaan, lalu ke supervisor mendampingi pemeriksaan stok, lalu ke
admin gudang lagi yaitu menyusun stok harian dan mingguan, lalu melaporkan ketersediaan barang strategis, lalu ke supervisor lagi review laporan ketersediaan strategis, lalu ke admin gudang lagi itu menyusun laporan inventory bulanan, lalu lalu lanjut ke kepala teknik tambang itu review dan approve laporan bulanan, lalu end di sini, selesainya di sini. Oke guys, ya sepertinya itu cukup penjelasan dari saya, dan untuk penjelasan materi lanjutnya itu dilakukan atau dijelaskan oleh teman saya atau rekan saya. Oke, thank you. Selanjutnya bagian usulan perbaikan sistem. Di sini tabel function requirement-nya seperti ini. User story, sebagai teknisi produksi saya ingin mencatat hasil produksi, jenis batu, jumlah lokasi agar data harian dapat langsung terekam dan dilaporkan. High priority-nya itu form input hasil produksi yang dapat diakses teknisi. Data produksi tersimpan langsung ke sistem. Kemudian hanya teknisi terdaftar yang bisa input. Medium priority-nya fitur checklist otomatis jika data belum lengkap. Low priority-nya produksi dapat dicatat lewat suara. Terus no priority-nya adalah penginputan hasil oleh pihak eksternal. Kemudian bagian sebagai supervisor, saya ingin menjadwalkan target produksi agar teknisi mengetahui capaian harian. Priority-nya itu modul input jadwal dan target produksi oleh supervisor. Kemudian ada target muncul di dashboard teknisi. Medium priority-nya bisa melihat jadwal sebelum untuk referensi. Low priority, sistem memberi rekomendasi target berdasarkan histori. No priority-nya target produksi dimasukkan oleh teknisi. Sebagai admin produksi, saya ingin merekap data produksi harian ke dalam laporan otomatis agar bisa diserahkan ke manajemen. Nah, high priority-nya itu rekap otomatis produksi harian ke bulanan. File laporan bisa diunduh dalam bentuk PDF. Tersedianya grafik ringkasan produksi hingga mingguan. Terus low priority-nya adalah bisa kirim langsung ke email kepala teknik. No, bukan priority-nya, laporan hanya tersedia dalam bentuk cetak. Kemudian sebagai admin produksi, saya ingin merekap data produksi harian ke dalam laporan otomatis agar bisa diserahkan ke manajemen. Priority utamanya, high priority-nya adalah rekap otomatis produksi harian ke bulanan. File laporan bisa diunduh dalam bentuk PDF. Terus medium priority-nya tersedia grafik ringkasan produksi mingguan. Bisa dikirim langsung ke email kepala teknik. Ininya laporan hanya tersedia dalam bentuk cetak. Kemudian user story-nya seperti ini ya. High priority-nya itu dashboard produksi real time untuk KTT, status mesin dan target harian ditampilkan. Kemudian medium priority-nya ada indikator warna hijau, kuning atau merah untuk status capaian. Low priority-nya adalah fitur perbandingan dengan bulan lalu. Terus no priority-nya akses KTT dibatasi hanya laporan cetak. Nah, kemudian user story-nya seperti ini. High priority-nya notifikasi otomatis via WhatsApp atau internal app. Medium priority-nya reminder muncul di dashboard teknisi. Low priority notifikasi dengan suara jika belum mengisi. Terus no priority-nya tidak perlu ada notifikasi. Nah, ini untuk tabel non fungsionalnya. Quality attribute, scalability.
requirement definisinya kayak gini. Sistem harus mampu menangani pencatatan hasil produksi dari lebih besar 5 teknisi secara bersamaan. Scope atau how-nya menggunakan arsitektur client server dengan database terpusat yang mampu menerima multi request secara paralel melalui sistem web atau internalan. Nah, quality attribute-nya ada portability, extendability, kemudian modifiability, reliability, availability, usability, dan security. Nah, ini use case diagram untuk sistem produksi tambang yang sudah diperbaiki. Operator alat berat yaitu bisa melakukan penggalian dan pemindahan material, kemudian bisa mengoperasikan mesin crusher, kemudian bisa mengirim laporan hasil produksi ke admin. Kemudian operator alat berat juga bisa mencatat volume hasil produksi. Nah, admin produksi mencatat volume hasil produksi juga dan memverifikasi laporan produksi. Nah, kepala teknik tambang sama memverifikasi laporan produksi. Supervisor itu menentukan target produksi harian, dan engineer adalah memeriksa kesiapan alat dan tenaga kerja. Use case skenario-nya seperti ini, use case name-nya mengirim jadwal target produksi. Primary actor-nya itu supervisor produksi. Ingin memastikan target produksi diketahui teknisi tepat waktu dan sesuai perencanaan. Terus brief description-nya, supervisor menginput jadwal dan target produksi harian atau mingguan. Triggernya adalah awal minggu kerja atau adanya update target. Relasinya ke supervisor. Nomor flow of event adalah supervisor login, buka menu, target produksi. Ketiga, mengisi jadwal dan target. Keempat, klik submit. Kelima, target tersimpan dan tampil di dashboard teknisi. Kemudian use case name untuk mengelola pengguna mesin bersama. Seperti ini use case-nya. Use case name rekapitulasi hasil produksi mingguan. Admin produksi, stakeholder, and interest. Admin ingin memastikan laporan mingguan lengkap dan siap dikirim ke KTT. Sistem mengolah data harian menjadi laporan mingguan, akhir minggu atau awal hari Senin. Relasinya itu admin produksi. Normal flow-nya adalah admin login, buka menu rekap mingguan, sistem ambil data, klik generate, kemudian PDF tersimpan dan bisa diunduh. Kemudian melihat laporan harian. Primary aktornya adalah admin produksi, supervisor, kepala teknik tambang atau KTT. Stakeholdernya KTT dan supervisor ingin memantau hasil produksi setiap hari untuk evaluasi dan kontrol. Brief description-nya adalah pengguna bisa melihat ringkasan hasil produksi harian. Triggernya kapan saja pengguna ingin melihat. Relationship-nya adalah admin produksi, supervisor, kepala teknik tambang. Nomor flow-nya adalah user login, buka menu, laporan harian, pilih tanggal, kemudian laporan tampilan. Alternatif flow adalah tanggal kosong atau sistem tampilan tulisan tidak ada data. Kemudian mengirim laporan produksi akhir. Primary aktornya admin produksi, stakeholdernya adalah admin yang ingin memastikan laporan akhir diterima oleh KTT secara resmi dan tepat waktu. Admin mengirim laporan akhir dan kepala teknik tambang. Nomor flow-nya adalah admin login, pilih laporan akhir, kemudian klik kirim ke KTT,
Kemudian sistem akan mengirim dan memberi notifikasi ke KTT. Kemudian sekarang activity diagramnya yaitu supervisor memastikan kesiapan produksi, kemudian menentukan target produksinya, kemudian mengatur jadwal penggunaan mesin, teknisi melihat jadwal dan target produksi, kemudian melakukan proses produksi, kemudian mencatat hasil produksi harian. Ini sudah jam 6 sore ya. Kalau iya, langsung data sudah diinput. Kalau belum ya, kalau misalnya belum jam 6 sore, maka kita melakukan proses produksi lagi sampai jam 6 sore. Nah, kalau sudah jam 6 sore, apa datanya sudah diinput? Kalau tidak, bakal mengirim notifikasi keterlambatan ke supervisor dari teknisi produksi. Kemudian supervisor menerima laporan keterlambatan. Nah, selesai di sini. Nah, kalau misalnya data sudah diinput, iya, maka admin produksi bisa melihat laporan harian. Nah, apakah ini hari Minggu? Kalau bukan hari Minggu, berhenti. Kalau iya, maka merekap laporan mingguan. Terus memverifikasi akhir, terus mengirim laporan akhir ke KTT. Kemudian KTT meninjau laporan akhirnya, apakah laporan ini disetujui. Kalau disetujui berarti maka sudah selesai, berhenti. Kalau tidak, maka beri catatan revisi dan admin maka merekap laporan mingguannya kembali sampai disetujui. Sekarang bagian sequence diagram. Selanjutnya sequence diagram. Nah, pertama itu supervisor melakukan login, langsung menampilkan form jadwal ininya, langsung menampilkan form, kemudian isi jadwal, nah kemudian simpan jadwal. Nah, jika tidak ada konflik, maka bakal menampilkan berhasil, pesan berhasil. Nah, jika ada konflik, maka akan menampilkan konflik dan pesan konfliknya. Kemudian mencatat hasil produk hariannya seperti ini. Pertama login, kemudian lihat form, bakal menampilkan form, kemudian input data, validasi, simpan data, dan tampilkan berhasil. Nah, kalau udah jam 6 sore data belum diinput, maka bakal mengirimkan notifikasi ke supervisor. Kalau sudah diinput nggak akan ada apa-apa. Kemudian menerima laporan keterlambatan produksi. Nah, dari sistem bisa 1 jam lebih 1 jam lebih dari 8 jam 6 lebih dari jam 6 cek input teknisi, kemudian data diinputkan. Sini. Kemudian ini untuk mengirim laporan produksi akhirnya seperti ini. Melihat laporan harian, supervisor login, buka laporan, ambil laporan, kemudian menampilkan data. Kalau datanya kosong bakal menampilkan tidak ada data. Jika datanya ada, maka data laporan bakal ditampilkan. Nah, ini untuk mengirim laporan produk akhir, admin login, kemudian pilih laporan, mengambil laporan dari data ke database, kemudian klik kirim, update status, kemudian kirim notifikasi ke KTT, kemudian tampilkan laporannya ke admin. Menuju laporan produksi akhir. Nah, KTT login, kemudian buka laporan, ambil data. Nah, kalau disetujui, klik ini. Jika disetujui, klik setuju, maka nanti bakal status laporannya terupdate jadi status disetujui. Nah, misalnya
Tidak setuju, beri catatan dan tampilkan revisi ke admin. Nah, ini kelas diagramnya. User ada user ID string, nama, tipe datanya string, email, tipe datanya string, password, tipe datanya string, role, tipe datanya enum, ini metodenya login, logout, dan ubah password. Untuk jadwal produksi ada jadwal ID, tipe datanya string, tanggal, tipe datanya date, target produksi, tipe datanya int, mesin ID adalah tipe datanya string, supervisor ID, tipe datanya string. Di sini metodenya ada buat jadwal, ubah jadwal, dan lihat jadwal. Untuk kelas mesin ada mesin ID, tipe datanya string, nama mesin, tipe datanya string, status, tipe datanya enum. Ada metodenya itu update status. Produksi harian ada produksi ID, tipe data string, teknisi, tipe datanya string, tanggal, tipe datanya date, volume produksi, tipe datanya double, lokasi, tipe datanya string, jenis material, tipe datanya string. Metodenya itu input produksi, void, validasi input. Nah, untuk laporan produksi ada laporan ID, ada periode awal, periode awal, date, periode akhirnya date, dibuat oleh, tipe datanya string, statusnya enum. Metodenya buat laporan mingguan, kirim laporan, disetujui laporan, dan diberi revisi.